Di MotoGP, semua pabrikan memakai motor dengan kapasitas yang sama. Kelas MotoGP 1000cc, Moto2 750cc, dan Moto3 250cc. Hal ini sudah terjadi sejak era GP500. Mau motor atau pabrikan apapun yang ikut, motor yang berlaga selalu diatur kapasitas mesinnya harus seragam. Berbeda dengan WSBK yang memperbolehkan motor dengan kapasitas yang lebih beragam untuk membalap di kelas yang sama. Di kelas WSBK saat ini diperbolehkan untuk motor 4 silinder punya kapasitas 1000cc dan motor 2 silinder 1200cc. Di WSSP memperbolehkan motor 4 silinder 400 sampai 600cc, 3 silinder 600 sampai 800cc, dan 2 silinder 800 hingga 955cc. Sementara walau bernama World Super Sport 300, namun yang benar-benar 300cc di kelas itu hanya Yamaha. Sisanya diisi oleh motor 2 silinder 400cc. Kenapa regulasinya seperti itu? Berikut beberapa penjelasannya. Perlu diingat kalau WSBK adalah kejuaraan balap motor produksi massal. Motor-motor tersebut dijual ke publik dan dibuat oleh pabrikan dengan ciri khas mereka sendiri. Pada akhir tahun 80-an dan awal 90-an, Superbike flagship Jepang kebanyakan memiliki kapasitas 750cc dengan mesin 4 silinder. Sementara pabrikan Eropa punya mesin yang lebih beragam. Ducati terkenal dengan mesin 2 silinder mereka. Sementara pabrikan seperti Benelli punya tradisi dengan mesin 3 silinder. Jadi di pasaran sudah beredar banyak motor dengan konfigurasi dan kapasitas mesin yang berbeda-beda yang masuk dalam klasifikasi Superbike. Semuanya memiliki ciri khas masing-masing yang juga menjadi poin kuat masing-masing motor. Pabrikan Jepang dengan high RPM dan mesin yang melengking, pabrikan Eropa dengan mesin torsi besar yang punya suara ngebas. Sehingga sewaktu regulasi WSBK dibuat, kejuaraan harus mengakomodasi semua konfigurasi mesin dan kapasitas yang berada di pasaran. Alhasil terciptalah regulasi yang memperbolehkan perbedaan kapasitas mesin di WSBK sampai dengan sekarang. Tentu regulasi ini mengalami perubahan seiring perubahan waktu. Namun ini adalah beberapa era yang pernah ada di Superbike. Era awal. Bagi penggemar WSBK, terutama penggemar Ducati, era ini adalah era kejayaan Ducati dengan mesin 2 silinder mereka. Pada era ini, motor yang diperbolehkan adalah motor 4 silinder 750cc dan 1000cc 2 silinder. Sebenarnya, motor dengan kapasitas 800 hingga 850cc 3 silinder juga diperbolehkan. Namun jarang ada pabrikan yang mengeluarkan motor dengan kapasitas tersebut. Ducati tampil mendominasi dengan mesin 1000cc L-Twin mereka yang legendaris lewat beberapa seri, seperti Ducati 851, Ducati 888, Ducati 916, Ducati 996, Ducati 998, sampai Ducati 999. Sementara pesaing terdekat Ducati adalah Honda dengan Honda RC30, RC45, dan Honda RC50. Yamaha dengan Yamaha YZF 750 dan YZF R7. Kawasaki juga ikut dengan Kawasaki GPX 750R, ZX-R 750, dan Ninja ZX-7R. Motor-motor tersebut adalah motor flagship keluaran masing-masing pabrikan dan menjadi Superbike utama mereka pada waktu itu. Motor-motor Jepang punya ciri khas mesin RPM tinggi yang melengking dan punya pengendalian yang lebih bagus daripada pabrikan Eropa. Namun kapasitas mesin pabrikan Jepang hanya 700-750cc. Meski punya putaran mesin lebih tinggi, namun kalah pada torsi awal dan kapasitas mesin. Ducati punya motor hampir 1000cc, walau hanya bermesin 2 silinder, kapasitas mesin yang lebih besar walau lebih lama tercapai. Namun tetap punya top speed yang bisa melampaui mesin-mesin Superbike Jepang. Ducati bisa menyimbangi putaran tinggi mesin Superbike Jepang dengan torsi mereka yang luar biasa besar. Perbedaan filosofi dan karakter Superbike ini menjadi tontonan menarik bagi penonton. Penonton ingin melihat motor mana yang terbaik di lintasan. Saking dominannya Ducati pada era awal ini, Honda sampai membuat saingan Superbike 1000cc milik mereka sendiri, yakni VTR 1000 SP atau Honda RC51. Pada era ini kompetisi begitu didominasi oleh Ducati dan Honda di barisan depan.
Kawasaki berhasil mencuri 1 gelar pada 1993. Era modern. Semenjak 2003, motor-motor 1000 cc 4 silinder mulai diperbolehkan membalap di WSBK. Hal ini dipicu oleh perubahan regulasi MotoGP yang berubah ke 4 tak 990 cc. WSBK kehilangan partisipasi pabrikan Jepang yang fokus ke MotoGP. Di lain sisi, pasar Superbike Jepang kini juga ikut bergeser. Superbike Jepang kini didominasi oleh motor-motor 1000 cc bermesin 4 silinder. Kapasitas mesin tersebut sudah dikembangkan sejak pertengahan 90-an, namun baru benar-benar booming pada awal 2000-an. Alhasil pabrikan Jepang meninggalkan mesin 750 cc 4 silinder mereka. Regulasi lalu dirubah agar pabrikan Jepang tetap tertarik membalap di WSBK. Agar bisa mengimbangi perubahan ini, mesin 2 silinder dinaikkan kapasitasnya menjadi 1200 cc. Suzuki GSX 1000R adalah motor 4 silinder 1000 cc pertama yang memenangkan gelar. Suzuki berhasil menang bersama Troy Corser pada 2005. Menyusul Honda CBR 1000R menang di 2007, Yamaha R1 menang pertama kali di 2009, dan Kawasaki Ninja ZX-10R menang di 2013. Pabrikan Eropa lain seperti Aprilia pernah ikut WSBK dengan motor mereka yakni Aprilia RS V4 yang bermesin 1000 cc 4 silinder dan menguasai awal 2010-an. BMW kini juga turun dengan mesin 1000 cc 4 silinder dan memenangkan gelar untuk pertama kalinya musim ini dengan Toprak Raska Tioglu. Ducati bertahan lama dengan mesin 2 silinder mereka. Setelah Ducati 1098 dan 1198 sukses, generasi awal Panigale R gagal membawa gelar untuk Ducati. Ducati lalu mempensiunkan mesin 2 silinder mereka di WSBK pada 2018. Mereka lalu meracik mesin 1000 cc 4 silinder dan dinamai Ducati Panigale V4R. Di pasaran, base model dari Panigale V4 ini bermesin 1103 cc. Namun Ducati memproduksi V4R yang punya kapasitas 998 cc secara terbatas untuk homologasi. World Supersport atau kelas WSSP adalah kelas pendukung WSBK yang pertama kali muncul pada tahun 1990. Berbeda dengan WSBK, regulasi mesin pada kelas ini hampir tidak pernah berubah sampai tahun 2021. Saat ini WSSP memperbolehkan motor Supersport 4 silinder 400 hingga 600 cc, motor 3 silinder 600 hingga 800 cc, dan motor 2 silinder 800 hingga 955 cc. Motor 600 cc mendominasi WSSP sejak kelahirannya pada 1990, dengan Honda dan Yamaha sama-sama mengoleksi 10 gelar konstruktor. Kawasaki 3 kali memenangkan gelar konstruktor dan Ducati imbang dengan Suzuki memenangkan 2 gelar. Pada 2021, terjadi perubahan regulasi yang memperbolehkan motor dengan kapasitas yang lebih tinggi untuk masuk ke WSSP. Alhasil, Ducati Panigale V2 dan Triumph Street Triple RS 765 serta MV Agusta F3 800RR juga bisa ikut membalap. Kelas World Supersport 300 atau WSSP 300 adalah kelas entry WSBK yang pertama kali diperkenalkan pada 2017 menggantikan European Junior Cup. World Supersport 300 bertindak sebagai kelas paling kecil di WSBK. Kendati ada kata 300 dalam namanya, namun hanya satu motor di WSSP 300 yang punya kapasitas pas 300 cc. Kelas ini diikuti oleh KTM, Yamaha, dan Kawasaki. Honda pernah ikut namun kini tidak ikut lagi. Yamaha menggunakan Yamaha YZF R3 bermesin 2 silinder berkapasitas 300 cc dengan berat 140 kg dan batas putaran mesin di 13.100 rpm. KTM menggunakan KTM RC390R bermesin 1 silinder berkapasitas 390 cc dengan berat 136 kg dan batas putaran mesin di 10.450 rpm. Kawasaki menggunakan Ninja 400 2 silinder 400 cc yang punya berat 150 kg dan batas putaran mesin di 10.850 rpm. Yamaha R3 dan Kawasaki Ninja 400 adalah versi Eropa dan Amerika dari Yamaha R25 dan Ninja 250 yang dipasarkan di Indonesia.
Alasan kenapa kelas ini tidak terkekang oleh kata 300 adalah karena motor-motor entry yang ada di Eropa memang punya cc lebih besar daripada yang ada di Indonesia dengan 400 cc sebagai kapasitas yang lebih umum. Karena perbedaan kapasitas dan juga konfigurasi mesin, maka WSBK punya beberapa usaha untuk membuat balapan menjadi lebih adil bagi setiap pabrikan. Pemotongan RPM adalah hal yang paling umum di WSBK, seperti pemotongan RPM Ducati Panigale V4R tahun lalu, dan pemotongan RPM Ninja ZX-10R beberapa tahun lalu. Meski terkesan remeh, pemotongan RPM ini sangat berpengaruh bagi tenaga puncak motor. Ibarat kata orang, motor seperti dicekik nafasnya, sehingga tidak bisa mengeluarkan tenaga puncaknya sebagaimana mestinya. Sekarang di WSBK juga diterapkan aturan tambahan mengenai berat pembalap dan motor, di mana pembalap diharuskan memakai beban tambahan di motor kalau dirinya terlalu ringan. Di WSSP, Ducati Panigale V2 tidak hanya terkena pemotongan RPM, namun pembukaan gas mereka harus disetting di angka 80%. Artinya, joki Panigale V2 tidak hanya kehilangan tenaga puncak, melainkan juga punya akselerasi yang lambat karena tidak bisa gaspol. MV Agusta dan Triumph yang punya mesin 3 silinder juga punya RPM yang lebih rendah karena terpotong regulasi. Di WSSP 300, pemotongan RPM diukur dari kapasitas mesin dan bobot motor yang diperoleh. Data dari RPM bisa dilihat di tabel WSSP yang sebelumnya sudah dijabarkan. Di WSBK juga pernah ada regulasi Superstock, utamanya Superstock 1000 dan 600. Motor yang berlaga di regulasi ini hampir sama dengan WSBK, namun dengan pembatasan yang lebih ketat. Modifikasi yang dilakukan hanya boleh soal keamanan dan tidak mempengaruhi performa mesin standar yang ada di motor. Dikabarkan kelas WSSP 300 akan dihapus dan digantikan oleh kelas baru pada musim 2026 mendatang. Kerapnya kecelakaan karena kurangnya top speed dan terdapat beberapa rider yang nyawanya terenggut pada kelas ini disinyalir menjadi alasan utama penghapusan kelas ini pada 2026. Meski belum diumumkan, namun disinyalir pengganti dari kelas ini adalah kelas baru yang diisi oleh motor 2 silinder berkapasitas menengah. Seperti Twins Cup yang ada di Moto Amerika, kelas tersebut diisi oleh Yamaha YZF-R7 dan Aprilia RS660 bermesin twin silinder. Saat ini Yamaha YZF-R7 digunakan di kejuaraan WCR atau Women Racing Championship. Sejak kelahiran WSBK, WSBK selalu menggelar lebih dari satu balapan di weekend yang sama. Ini menjadi ciri khas dari kelas Superbike sampai sekarang. WSSP dan WSSP 300 sekarang juga mengikuti hal yang sama. Sebenarnya format race seperti ini karena keterbatasan Superbike pada awal WSBK berdiri. WSBK punya efisiensi bahan bakar yang lebih buruk dari motor GP, sehingga sekali balapan jumlah putaran yang bisa dilalui lebih sedikit daripada MotoGP. Agar penonton tetap terhibur, maka balapan WSBK digelar 2 kali pada hari yang sama, agar tim bisa mengisi ulang bahan bakar dan tetap memberikan event dengan durasi yang lebih lama. Meskipun Superbike sekarang sudah jauh lebih efisien dan bisa digeber lebih lama, namun hal ini sudah jadi tradisi hingga sekarang. Pada 2019 diperkenalkan Super Pole Race yang menambah jumlah balapan WSBK yang tadinya 2 per event menjadi 3 dengan race pertama dipindahkan pada hari Sabtu. Ini dilakukan agar penonton juga bisa datang di hari Sabtu.